Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Berjumpa kembali dalam Seduh Senin Teduh. Kita akan merenungkan sebuah tema motivasi utama. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Begini bunyinya, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebuah media menyampaikan hasil laporan dari seorang pengamat hewan-hewan di alam bebas, di mana sering kali terjadi mangsa-memangsa antara hewan yang satu dengan yang lain. Menariknya, dalam sebuah kejadian, ada seekor harimau yang mengejar seekor rusa. Dan tampak sekali rusa itu berlari dengan sekuat tenaga, demikian pun harimau. Tetapi akhirnya dalam peristiwa yang sempat terekam tersebut, rusa itu bisa lepas dari kejaran harimau. Dan kemudian sang peliput kegiatan tersebut memberikan sebuah keterangan bahwa mengapa rusa itu bisa lolos dari kejaran harimau. Padahal harimau lebih kuat, lebih tangguh. Ternyata yang menjadi penyebab adalah apa yang kita sebut dengan motivasi. Kalau harimau berlari dengan motivasi untuk memangsa, untuk makan, sementara si rusa berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Ada perbedaan motivasi itu yang mengakibatkan rusa berlari begitu rupa dengan sekuat tenaga karena tidak ada pilihan lain. Lari dan selamat atau menyerah, maka dia menyerahkan dirinya pada harimau. Betapa pentingnya motivasi. Motivasi punya kekuatan yang besar bagi hewan, bagi makhluk yang lain, dan tentu harusnya bagi kita sebagai manusia. Kalau kita melihat dalam kamus, motivasi artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, adik-adik, anak-anak semua. Siapa yang tidak punya tujuan hidup? Pasti semua punya tujuan hidup. Dan apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Tidak ada yang lain. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah berada di ambang pintu masa raya Natal, di mana minggu-minggu Advent akan kita rayakan. Minggu-minggu penantian kita. Sampai nanti hari Natal, kelahiran Kristus, sekaligus juga pengharapan kita akan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Motivasi kita adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ada yang sudah mulai memasang pohon Natal, membuat hiasan-hiasan yang begitu indah. Ada yang sudah mulai suka mendengarkan lagu-lagu Natal, dan ada juga yang mungkin sudah mulai nyicil membuat kue Natal. Demikian pun kalau kita pergi keluar, di tempat-tempat umum, pusat perbelanjaan,
sudah mulai ornamen-ornamen Natal kita lihat. Tetapi bukan itu yang utama. Bagaimana kita menyiapkan hati kita menyambut Kristus. Dalam teks kita 2 Timotius 2 ayat 11-13 kita melihat bagaimana bahwa Kristus adalah Tuhan yang sejati, yang sudah berkorban bagi kita dan tidak bisa membatasi kasihnya, tidak bisa membatasi cintanya. Makanya dikatakan walaupun kita menyangkal tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa membohongi dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, bagi kita semua kita harus belajar menghargai kasih Allah yang sudah mati untuk kita, yang sudah berkorban untuk kita, dengan memberi hidup kita mulai dari hal-hal yang kecil. Apapun yang kita lakukan dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan diri kita sendiri, bukan untuk mencari pujian apalagi keuntungan bagi diri kita sendiri. Biarlah semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik, anak-anak, teman-teman yang sekolahlah dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu yang bekerja, bekerjalah dengan motivasi yang benar. Semua yang melayani Tuhan, melayanilah dengan motivasi yang benar. Karena itulah yang akan Tuhan lihat dan menjadi kemuliaan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah menerima anugerah Tuhan. Dan betapa Engkau menyatakan diri sebagai Allah yang setia. Walaupun kami berulang kali mungkin melupakan Tuhan dan keberadaan-Mu dalam hidup kami. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tidak dapat menyangkal kasih-Mu, tidak dapat membohongi cinta-Mu bagi kami. Maka kami mau belajar menyerahkan diri kami. Dan atas segala sesuatu yang kami lakukan, kami mau melakukannya dengan motivasi yang benar, yaitu untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya motivasi itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk tidak mudah menyerah di tengah berbagai tantangan yang ada dalam dunia ini. Inilah kami Bapa, tolong kami, iringi langkah kami, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oma, opa, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, selamat menyambut masa raya Natal dan sampai berjumpa di dalam seduh episode berikutnya. Tuhan berkati. Shalom.